Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya, terutama kalian yang ada di kelas 12. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai keterkaitan antara mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat. Oke, kita lihat bersama. Oke, kita lihat dulu bahwa tujuan reproduksi ya adik-adik ya, sebenarnya untuk menjaga kelestarian jenis. Jadi kalau tingkat individu, bagaimana caranya agar kelestarian suatu jenis individu itu dapat terjaga, karena nanti lewat proses perkawinan, makanya akan dihasilkan keturunan. Semakin banyak keturunan, memperbanyak keturunan, nah keturunannya ini nanti akan mewarisi sifat dari induknya ya. Itu dari tingkat individu untuk tujuan reproduksi. Nah, tujuan atau reproduksi ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan nanti dengan mitosis dan meiosis, di mana ini merupakan reproduksi di tingkat sel ya adik-adik. Nah, reproduksi secara mitosis dan meiosis ini nanti akan melibatkan inti sel. Jadi yang membelah di sana juga adalah inti sel karena di dalam inti sel ada kromosom. Kita tahu kromosom itu mengandung gen ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa mekanisme pembagian gen itu melalui penggandaan kromosom nanti terjadi melalui mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pewarisan sifatnya kalau melalui pembelahan mitosis. Nah, kita tahu bahwa pembelahan mitosis kan nanti menghasilkan sel anak yang bersifat diploid ya adik-adik ya, 2N. Nah, nanti ketika sel membelah, kemudian terjadi penggandaan kromosom, dalam kromosom ada gen. Nah, sel yang anak yang dihasilkan itu kan akan mewarisi semua sifat induk. Nah, apa buktinya? Buktinya kalau misalnya jaringan tubuh kita ada yang terluka, ada yang rusak, misalnya teriris pisau. Nah, kemudian lama-lama kan akan tumbuh jaringan yang baru. Itu karena ada proses pembelahan mitosis. Nah, kita yang tadinya bayi, tumbuh dan berkembang karena adanya proses pembelahan mitosis. Nah, jadi terjadi pewarisan sifat. Jadi ketika sel itu semakin banyak, berarti ada pewarisan sifat di sana. Itu adalah hasil dari pembelahan mitosis ya adik-adik. Jangan bingung. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelahan meiosis? Jadi intinya begini, ketika kalian melihat diri kalian, kalian melihat misalnya hidung kalian mirip ibu kalian, atau jenis rambut kalian yang ikal atau lurus itu adalah warisan dari ayah kalian. Jadi di sana pewarisan sifat itu hasil dari pembelahan meiosis ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini bahwa pewarisan sifat secara meiosis itu terjadi secara generatif atau perkawinan. Nah, tadi ya karena ketika spermatozoa dan ovum yang merupakan hasil dari pembelahan meiosis itu kan sama-sama bersifat N. Nah, ketika fertilisasi membentuk zigot yang adalah 2N. Nah, disitulah berarti sifat dari ayah, sifat dari ibu kalian turun pada kalian, turun pada kita. Nah, di mana tadi karena ada pembelahan meiosis dari yang menghasilkan sel kelamin tadi spermatozoa dan ovum. Sehingga kita akan melihat sifat kita atau kulit kita mungkin seperti kulit terang dari warisan dari papa kita misalnya, atau rambut tadi dari ibu kita yang keriting atau ikal, atau mungkin dua-duanya sifat tersebut dari ayah kalian, sifat dari yang berikutnya dari ibu kalian. Nah, itu tadi pewarisan sifat ya adik-adik ya, dari mitosis dan meiosis. Semoga kalian semakin paham bagaimana kaitannya mitosis dan meiosis terhadap pewarisan sifat. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Salam.